selalu dalam keadaan sehat ya. Insya Allah hari ini kita akan mulai belajar lagi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Kita ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat menyaksikan video dari Ustazah. Kita akan belajar tentang aturan di rumah. Setiap keluarga memiliki aturan di rumah masing-masing. Aturan dibuat agar kondisi di rumah menjadi tertib. Aturan yang dibuat harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Pertama, aturan saat makan. Melaksanakan adab makan seperti makan sambil duduk, makan dengan menggunakan tangan kanan, berdoa sebelum makan, membereskan meja makan, atau membantu menyiapkan makanan. Aturan saat di kamar. Melaksanakan adab tidur seperti berwudu sebelum tidur, berdoa sebelum tidur, mengibaskan tempat tidur sebelum tidur, dan lain-lain. Tidur tepat waktu agar kita tidak kesiangan saat sholat subuh, dan merapikan tempat tidur saat kita bangun tidur. Aturan saat beribadah. Sholat tepat waktu, tidak terlambat ya. Ketika mendengarkan azan langsung pergi sholat. Mengaji setelah selesai sholat maghrib bersama anggota keluarga di rumah. Taklim atau berkumpul bersama keluarga membahas sesuatu atau tauji setelah sholat subuh. Aturan saat bermain. Kita harus bermain dengan tertib ya. Menyelesaikan semua tugas sebelum bermain. Jadi kalau ada PR, ada pelajaran yang harus diselesaikan, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu sebelum kita mulai bermain. Dan terakhir, merapikan mainan setelah selesai bermain. Itu adalah bentuk kita bertanggung jawab terhadap mainan kita. Anak, ayo kita patuhi aturan yang ada di rumah kita. Kita akan belajar tentang saling menyayangi. Dalam sebuah hadis disebutkan, man la yarham wa la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Oleh karena itu, kita harus saling menyayangi kepada siapapun agar kita disayangi oleh orang lain. Sesama manusia, kita harus saling menyayangi ya anak-anak. Kita bisa menyayangi orang tua, adik, kakak, guru, juga teman-teman kita. Untuk mengungkapkan rasa kasih sayang kita kepada mereka, kita dapat mengungkapkannya melalui lagu, puisi, ataupun dengan kata-kata. Pertama, kita bisa mengungkapkan rasa sayang kita melalui puisi. Ustazah akan
akan memberikan contoh cara mengungkapkan kasih sayang kepada orang tua kita melalui puisi. Ibu dan Ayah, karya Oktara. Ayahku sangat kuat, dia bekerja tanpa lelah. Ibuku sangat baik, dia juga selalu membuatku senang. Ayah dan ibu menyayangiku, aku juga sangat menyayangi ayah dan ibuku. Kita juga bisa mengungkapkan rasa sayang kita dengan kata-kata kekaguman. Misalnya, aku kagum kepada abangku. Abangku adalah seorang dokter. Aku ingin seperti abangku karena selalu membantu orang-orang yang sakit. Aku kagum dan sayang kepada abangku. Nah, anak-anak, apabila kita selalu bersikap saling menyayangi, maka hidup kita akan rukun, kita akan tenang, kita akan bahagia, dan kita akan senang hidup dengan orang-orang yang ada di sekitar kita apabila kita bersikap saling menyayangi. Oleh karena itu, kita harus saling menyayangi ya anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengurangan. Belajar tentang pengurangan sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kalau kita belajar tentang pengurangan, kita bisa menyelesaikan masalah matematika tentang pengurangan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan lebih mudah. Contoh dari masalah pengurangan dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya adalah Ustazah memiliki buah apel.
buah apel ustazah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ustazah memiliki 8 buah apel. Waktu ustazah mau makan apel, ternyata apelnya ada yang busuk. Apelnya ada yang busuk sebanyak 1, 2, 3. Ada 3 apel yang busuk. Ustazah mau tahu berapa jumlah apel yang bisa ustazah makan. Berarti apel yang masih bagus tadi ada 8 dikurangi dengan 3 buah apel yang busuk tadi. Jadinya sisa berapa anak-anak? 8 dikurang 3. Iya, jawabannya adalah 5 buah apel yang masih bagus. Selanjutnya, ustazah memiliki 1 telur, 2 telur, 3 telur, 4 telur, 5 telur. Ada 5 telur yang ustazah punya. Saat ustazah akan memasak, tapi ternyata telur ustazah ada yang pecah sebanyak 1, 2. Berarti 5 dikurang 2 telur, maka telur yang bisa ustazah makan dan masak yang belum pecah ada berapa anak-anak? Sisanya 5 dikurang 2. Ada berapa telur yang tersisa? Benar, ada 3 telur yang tersisa. Nah, selanjutnya ustazah memiliki 1 donat, 2 donat, 3 donat, 4 donat, 5 donat, 6 donat. Ada 6 donat yang ustazah mau makan. Banyak ya. Tapi saat ustazah mau makan, tiba-tiba ada 1, 2, 3 donat ustazah berikan sama ustazah Sasika, karena ustazah Sasika juga pengen makan donat. Jadi ustazah Woro bersedekah 3 buah donat kepada ustazah Sasika. Nah, berarti 6 buah donat dikurang 3 buah donat. Sisa donat yang ustazah miliki untuk ustazah makan sekarang ada sisa 6 dikurang 3. Jawabannya berapa? Iya benar, donat ustazah sisa 3 buah. Hebat anak-anak. Anak-anak semuanya pandai berhitung ya. Hebat semuanya. Nah, alhamdulillah anak-anak, kita sudah belajar tentang pengurangan. Terima kasih anak-anak yang sudah menyaksikan video dari ustazah. Semangat terus ya belajarnya walaupun sedang berada di rumah. Jaga terus kesehatannya juga. Setelah belajar, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum anak-anak.